Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 59. Pokok bahasan edisi 59 persis sama dengan pokok bahasan edisi 58, yaitu mengurai kalimat ismiyah, kalimat ismiyah atau mengurai kalimat ismiyah ke dalam komponen-komponennya. Kita tahu bahwa komponen jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar. Jadi jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah, jumlah ismiyah, kalimat ismiyah itu komponennya mubtada sebagai subjek, mubtada sebagai subjek, atau kita singkat mim. Mim itu singkatan dari mubtada plus khabar. Khabar sebagai predikat. Sebagai predikat atau kita singkat khabar. Jadi mubtada plus khabar itu merupakan wilayah kalimat, ya. Kemudian kalimat itu terbelah ke dalam dua bagian. Dia terbelah ke dalam dua bagian. Bagian sebelah kanan itu mubtada, bagian sebelah kiri itu khabar, ya. Bagian sebelah kanan itu mubtada, bagian sebelah kiri itu khabar. Kemudian pemeran mubtada, ini perlu ini, ya. Pemeran mubtada adalah kata benda. Jadi pemeran mubtada itu yang pertama kata benda. Jadi kata benda merupakan pemeran utama subjek, ya, atau mubtada. Yang kedua, prasa kata benda. Prasa kata benda. Prasa kata benda ini adalah gabungan kata yang komposisinya itu kata benda plus kata sifat. Kata sifatnya ini bisa berbilang, ya, atau kata benda plus kata benda, ya kan? Jadi kalau komposisinya kata benda plus kata sifat, ya, prasa itu disebut prasa wasfi. Prasa wasfi. Kemudian kalau komposisinya kata benda plus kata benda, prasanya disebut prasa idhofi. Idhofi. Ini sudah dijelaskan panjang lebar di edisi 58. Ya kan? Kemudian yang berperan sebagai mubtada bisa itu ganti dari kata benda. Ganti dari kata benda atau ganti dari prasa kata benda. Disebut kata ganti. Lengkapnya kata ganti marfu terpisah. Ya, nah, itulah pemeran mubtada. Sedangkan pemeran khabar antara lain satu kata benda juga. Jadi kata benda bisa berperan sebagai mubtada, bisa juga berperan sebagai khabar. Dua, prasa kata benda sama dengan ini. Prasa kata benda. Yang ketiga itu prasa kata depan. Prasa kata depan. Ya, prasa kata depan itu bisa prasa jar majrur, ya kan? Jadi bisa ini prasa jar majrur. Uraian lengkapnya coba simak lagi edisi 59 atau edisi-edisi sebelumnya mengenai prasa kata depan. Atau bisa prasa zorof makan, ya. Bisa juga prasa zorof zaman, ya.
Kemudian bisa yang terakhir itu kata sifat. Kata sifat. Kata sifat hanya berperan sebagai khabar. Dia tidak bisa berperan sebagai mubtada. Prasangka depan juga begitu ya. Yang bisa berperan sebagai mubtada dan khabar itu ini kata benda dan prasangka benda. Ya, prasangka benda di sini persis sama dengan prasangka benda di sini. Ya, prasangka benda wasfiyun maupun idhafiyun. Kalau wasfiyun, kata benda ini disebut apa? Man'ut. Ini disebut na'at, yang menjelaskan kata benda. Kalau idhafiyun, ini disebut mudhaf. Kemudian kata benda dua disebut mudhaf ilaih, yang menjelaskan mudhaf. Ya. Kemudian ada syarat bersama. Syarat bersama. Jadi syarat bersama. Syarat bersama. Jadi syarat mubtada sekaligus khabar ya. Apa? Mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal gender dan bilangan. Bilangan ya. Jadi maksudnya kalau mubtadanya itu tunggal, khabarnya tunggal. Kalau mubtadanya laki-laki, khabarnya juga laki-laki. Perempuan. Dua. Jamak dan sebagainya. Nah, inilah konsep-konsep pokok jumlah ismiyah. Inilah konsep-konsep pokok jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu komponennya mubtada khabar yang bisa berperan sebagai mubtada ini, khabar ini, kemudian syarat bersama, mubtada khabar harus selaras dalam hal gender dan bilangan. Untuk itu, simak kembali edisi mengenai ini FKB 1. Jadi ini KB plus KS plus ini FKB 1, FKB 2, FKB 3, FKB 4. Ya. Kemudian simak edisi mengenai kata ganti marfu terpisah, itu edisi 58. Kemudian simak edisi mengenai kata sifat FKD prasa jar majrur, prasa zarab makan, prasa zarab zaman. Kalau dihitung ini, edisi mengenai FKD ini bisa mencapai 10-an. Ya. Simak kembali itu, ya. Oke, sekarang mari kita kerjakan perintah ini. Perintahnya tentukan mubtada dan khabar. M itu mubtada ya, K itu khabar dan jenisnya. Mubtada, khabar, dan jenisnya. Jenis mubtada, ini kan mubtada ini kan. Ini mubtada ini. M kalau disingkat ya. Jenis mubtada itu ini. Kata benda, prasakata benda, kata ganti. Ya. Prasakata benda itu bisa wasfi itu FKB 1, FKB 2. Bisa idhafiyun. Idhafiyun itu FKB 3 dan FKB 4 ya. Kemudian terjemahkan. Kita mulai nomor 1. Nomor 1 ini terdiri dari 2 kata. Al-khalifatu sadiqun. Al-khalifah itu pimpinan tertinggi umat Islam. Itu khalifah ya. Abu Bakar itu khalifah pertama, Umar khalifah kedua, Utsman khalifah ketiga, Ali khalifah keempat ya. Khalifah itu dengan demikian kata benda. Kemudian shadiq, ini sudah kita pelajari. Shadiq itu kata sifat. Apa arti shadiq? Shadiq itu sinonim dari amin. Dipercaya ya. Jadi KBKS ini pastilah ini. KB ini sebagai apa ini? KB sebagai mubtada, KS itu sebagai khabar, ya. Ya, KB itu bisa berperan sebagai mubtada, KS itu berperan sebagai khabar ya. Ini KB mubtada, KS itu khabar. Coba kita cek persyaratan mubtada apakah dipenuhi oleh al-khalifah. Mubtada itu harus marfu. Ini sudah marfu. Ya, mubtada itu ma'rifah. Ini sudah ma'rifah ya. Ini sudah ma'rifah.
sudah ma'rifah. Jadi mubtada itu marfu dan ma'rifah. Kemudian khabar yang berperan sebagai khabar di sini kata sifat itu harus marfu juga. Marfu. Kemudian dia itu nakirah. Tidak beralif lam, bertanwin. Ya kan? Tapi perhatikan marfu'nya khabar itu bersifat otonom. Sebagaimana halnya marfu'nya mubtada. Jadi marfu'nya ini tidak ngikutin marfu'nya ini. Bukan dia marfu oleh karena ini marfu, tidak. Dia memang marfu. Kemudian subjek itu mubtada juga marfu. Kalau begitu apa artinya? Khalifah itu shadiq. Khalifah itu shadiq. Shadiq itu dipercaya. Khalifah itu dipercaya, bukan kadzib. Bukan bohong, ya. Khalifah itu bukan suka berbohong, tapi dia suka mengatakan yang benar. Itu shadiq. Yang kedua, di sini al-khalifah kita kembangkan dengan as-shadiq, kemudian diikuti oleh dua kata setelahnya. Al-khalifatu shadiq. Al-khalifah itu kata apa? Kata benda. Shadiq itu kata sifat. Ya, sebelum kita kerjakan ini ada yang ketinggalan. Mengapa al-khalifah itu bertamarbutah sedangkan shadiq tidak? Padahal mubtada dan khabar itu harus laras. Ingat, al-khalifah itu ini termasuk kata yang bertamarbutah, tapi dia itu laki-laki. Al-khalifah itu laki-laki, walaupun dia bertamarbutah. Waktu kita membicarakan gender itu ada disinggung, ya. Jadi al-khalifah, ingat, al-khalifah itu walaupun bertamarbutah, dia itu laki-laki, ya. Sama dengan Hamzah. Hamzah itu walaupun bertamarbutah dia laki-laki. Tapi Hamzah itu sebuah nama. Ini bukan nama. Ini jabatan nih. Al-Khalifah, jabatan tertinggi dalam Islam. Khalifah itu benar. Al-Khalifatu shadiq, ini kata benda kata sifat. Kata benda kata sifat. Kita lihat kata sifat ini selaras dengan kata benda. Al-Khalifah laki-laki atau perempuan? Al-Khalifah itu laki-laki, meskipun dia bertamarbutah. Oleh karena itu kata sifatnya itu laki-laki, ya. Kemudian beralif lam. Marfu. Jadi as-shadiq itu selaras dengan ini. Berarti al-khalifatu shadiq merupakan satu kesatuan. Nama kesatuannya apa? Nama kesatuannya itu prasa kata benda satu. Prasa kata benda satu itu komposisinya kata benda, kata sifat. Syarat yang harus dipenuhi, kata sifat selaras dengan kata benda. Syarat itu sudah dipenuhi. Jadi prasa kata benda satu ini berperan sebagai apa? Berperan sebagai khabar. Oleh karena itu dia marfu. Khabar itu marfu. Ya sudah ini. Iya kan? Bukan berperan sebagai khabar, sebagai mubtada. Dia berperan sebagai mubtada, sebagai subjek, ya. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan di sini adalah khalifah yang dipercaya itu. Ada apa dengan khalifah yang dipercaya itu? Itu wilayah khabar. Ini batas, ya. Dakhilal masjid. Masih ingat dakhilah? Dakhilah itu apa? Ini kata yang menunjukkan tempat. Itu dakhilah. Apa arti dakhilah? Di dalam. Kalau di luar, kharijah. Kalau di depan, amama. Kalau di belakang, khalfa. Ya termasuk itu, ya. Jadi ini termasuk zaraf. Zaraf ini. Zaraf apa? Zaraf makan. Sebab dia menunjukkan tempat. Ya, tanda zaraf dia penuhi. Tanda zaraf itu berharakat akhir fathah, ya. Setelah zaraf itu harus apa? Setelah zaraf itu harus mudhaf ilaih. Ini namanya mudhaf ilaih. Kata benda setelah zaraf itu nama teknisnya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu harus majrur. Sudah dipenuhi. Jadi dakhilal masjidi, kombinasi zaraf makan dengan kata benda itu dinamakan apa? Prasa zaraf. Prasa zaraf makan, ya kan? Prasa zaraf makan. Nih.
Ini perasa zarab makan. Dia berperan sebagai khabar. Nah, jadi kalimat nomor 2 artinya khalifah yang dipercaya itu di dalam masjid. Jadi ada di dalam masjid, dakhil masjid. Ingat itu. Kalau di depan masjid, amamal masjidi, di belakang masjid, khalfal masjidi. Kalau di samping masjid, janibal masjidi, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke. Nomor tiga, muncul di sini masjid ya. Masjid ini kita jadikan subjek dalam kalimat berikutnya. Al-Masjidul Jamilu, itu subjek. Al-Masjidul Jamilu, apa artinya Al-Masjidul Jamilu? Masjid yang cantik itu. Masjid ini kata benda. Ya, ini kata benda. Kata benda. Al-Jamilu, kata apa? Kata sifat. Kemudian kombinasi kata benda, kata sifat itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai mubtada. Ini kata benda, kata sifat. Itu FKB berapa? FKB 1. Ini kata benda, kata sifat FKB 1 berperan sebagai mubtada. Berperan sebagai pokok pembicaraan. Ini yang dibicarakan ini. Masjid yang cantik itu. Ada apa masjid yang cantik itu? Syarqan nahri. Muncul lagi syarqa, muncul lagi kata yang huruf akhirnya itu fathah. Single fathah. Kata apa itu? Itu zaraf. Kata yang menunjukkan tempat ya. Zarab makan. Itu sama dengan dakhilah. Syarqa itu artinya di sebelah timur. Di sebelah timur. Kemudian an-nahri itu mudhaf ilaih itu harus majrur, ya. Harus majrur. Jadi syarqan nahri artinya apa? Di sebelah timur sungai itu. Di sebelah timur sungai itu. Jadi al-Masjidul Jamilu, masjid yang cantik itu, ada apa dengan masjid yang cantik itu? Syarqan nahri. Syarqan nahri. Jadi yang berperan sebagai mubtada itu perasa kata benda 1. Ya, yang berperan sebagai khabar itu perasa zarab makan, ya. Jadi gabungan syarqa dengan an-nahri itu disebut perasa zarab makan, ya. Perasa zarab makan. Perasa zarab makan. Kemudian bisa juga dikatakan begini, yang berperan sebagai subjek atau mubtada adalah al-masjid. Oleh karena kalimat ini berbicara tentang masjid. Kemudian masjid ini diikuti oleh kata sifat al-jamil yang menjelaskan masjid. Kalau begitu, al-masjid itu di samping mubtada, dia juga man'ut. Man'ut, kata yang dijelaskan oleh kata sifat setelahnya. Dan kata sifat ini itu dinamakan na'at. Ya, makan na'at. Kemudian ada apa dengan al-masjid itu? Syarqa, di sebelah timur. Di sebelah timur. Inilah kabarnya, di sebelah timur. Kemudian setelah syarqa ada lagi kata benda, an-nahri. Syarqa ada lagi kata benda. Jadi kata benda ini mudhafun ilaih. Syarqa itu di samping berperan sebagai khabar, dia juga berperan sebagai man'ut. Man'ut yang dijelaskan oleh dia berperan sebagai mudhaf. Dia berperan sebagai mudhaf yang dijelaskan oleh mudhaf ilaih an-nahri. Ya. Sebelah timur apa? Sebelah timur sungai. Jadi sungai itu menjelaskan sebelah timur, ya. Jadi zarab itu kata benda kan? Nahrun kata benda. Nahrun kata benda. Jadi ini syarqa ini di samping dia itu berperan sebagai khabar, dia itu berperan sebagai mudhaf dari an-nahri. An-nahri mudhafun ilaih. Dengan cara yang sama, an-nahru tawilu itu sama saja ini. An-nahru tawilu ini kata benda, ini kata sifat ya. Ya sama dengan ini. Kata benda, kata sifat. Sungai yang panjang itu
Ada apa sungai yang panjang itu? Amamal jami'ati, di depan universitas itu. Di depan universitas itu. Jadi amamal jami'ati itu sama dengan dakhil al-masjid, sama dengan syarqan nahari. Itu perasa apa? Perasa zarab makan. Oleh karena huruf kata awalnya itu amama itu zarab makan. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Jadi al-jami'ah itu kita jadikan sebagai pokok pembicaraan dalam kalimat berikutnya. Sebagaimana masjid kita jadikan pokok pembicaraan dalam kalimat berikutnya. Al-Masjidul Jamilu. Ya, sebagaimana khalifah kita jadikan sebagai pokok pembicaraan dalam kalimat setelahnya. Al-Khalifatus Shadiq, khalifah yang dipercaya itu. Al-Masjidul Jamil, masjid yang elok itu, masjid yang cantik itu. An-Nahrul Tawil, sungai yang panjang itu. Nah, di sini Al-Jami'atul Kabiratu, Al-Jami'ah itu universitas, kata benda. Al-Kabirah itu kata sifat yang menjelaskan kata benda. Jadi Al-Kabirah itu selaras dengan Al-Jami'ah. Coba lihat. Al-Jami'ah itu bertamarbutah, Al-Kabirah itu bertamarbutah. Marfu, beralif lam. Jadi Al-Jami'ah Al-Kabirah merupakan satu kesatuan. Yang kesatuannya disebut perasa kata benda satu. Atau Al-Man'ud dan An-Na'at. Ya. Nah, kesatuan itu berperan sebagai apa? Kesatuan itu berperan sebagai mubtada. Ada apa dengan Al-Jami'atul Kabirah itu? Wasatul Madinah. Wasata itu sama dengan syarqa, sama dengan dakhilah, sama dengan amama. Ini zarab makan. Kata yang menunjukkan tempat. Apa arti wasata? Wasata itu di tengah-tengah. Ingat itu. Wasata itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kota, ya, di tengah-tengah kota. Ini kata benda, ya, kata benda. Ini mudhafun ilaih. Jadi setelah zarf makan itu namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih harus majrur, makanya dia majrur. Kemudian al-Madinah ini itu diikuti oleh kata sifat al-Qadimah. Akibatnya apa? Akibatnya kata sifat al-Qadimah harus selaras dengan al-Madinah, ya, selaras, beralif lam, kemudian majrur, bertamarbutah. Satu. Jadi wasatul Madinatil Qadimah artinya di tengah-tengah kota tua itu. Qadim itu tua, ya. Di tengah-tengah kota tua itu. Jadi Al-Jami'atul Kabirah itu universitas besar itu wasatul Madinatil Qadimah, di tengah-tengah kota tua itu. Jadi di tengah-tengah kota tua itu berperan sebagai apa? Sebagai khabar, ya, sebagai khabar. Nah, Al-Jami'atul Kabirah berperan sebagai mubtada. Apa jenis mubtadanya? Al-Jami'atul Kabirah, frasa kata benda wasfi. Oleh karena dia merupakan kombinasi kata benda kata sifat. Kalau wasatul Madinatil Qadimah, apa namanya itu? Itu perasa. Oleh karena dia merupakan gabungan kata. Perasa zorof. Oleh karena diawali dengan zorof. Yang cirinya itu harakat huruf akhirnya fathah. Zorof apa? Zorof makan. Oleh karena ini rangkaian ini menunjukkan tempat. Di tengah-tengah kota tua itu. Itu kan tempat itu. Zorof makan. Kemudian berikutnya Ra'isul Jami'ah. Ya, kita kembangkan lagi Al-Jami'ah. Ya, Ra'isul Jami'ah ini sudah pernah muncul ini. Ra'is itu apa? Ra'is itu presiden. Ya, presiden. Jadi presiden universitas itu pimpinan tertinggi universitas itu namanya rektor, ya. Jadi Ra'isul Jami'ah itu rektor universitas itu. Jadi Ra'is itu rektor itu kata benda. Al-Jami'ah itu kata benda. Berarti kata benda satu, kata benda dua. Ya.
Itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai mubtada. Apa jenisnya? Jenisnya prasakata benda. Prasakata benda apa? Prasakata benda dengan kombinasi kata benda. Berarti prasakata benda idhofiyun. Atau ininya itu, spesifiknya itu KB1 plus KB2 itu sama dengan FKB3. Prasa idhofiyun. Ini FKB3 ya. Nanti kalau FKB4 itu KB1 plus KB2 plus KB3 plus KB4 dan seterusnya ya. KB-nya itu lebih dari 2. Inilah yang menjadi pokok pembicaraan Raisul Jami'ah. Apa artinya Raisul Jami'ah? Rektor universitas itu. Kemudian di belakang, ini di wilayah khabar ini, ada 3 kata. Abdu itu kata benda. Allah kata benda. Abdun itu artinya hamba ya. Ya, kata benda. Al-muti' itu kata sifat. Kata benda 1, kata benda 2 diikuti oleh kata sifat. Jadi ada 2 kata benda di depan yang diikuti oleh kata sifat di belakang. Nah, ini jenis prasakata benda yang akan kita pelajari nanti ya. Ini disebut nanti FKB 5. Jadi KB1 plus KB2 plus KS itu prasakata benda 5. Nah, syarat yang harus dipenuhi, ini KB1 tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Kemudian harakat huruf akhirnya terbuka, bisa abdu, bisa abda, bisa abdi. Kemudian ini KB2 ini mudhaf ilaih, dia harus majrur. Kemudian kata sifat itu menjelaskan salah satu dari 2 kata benda sebelumnya. Kalau dia selaras dengan kata benda 2, dia menjelaskan kata benda 2. Kalau dia selaras dengan kata benda 1, dia menjelaskan kata benda 1. Kalau kita lihat ini, al-muti'u tidak mungkin selaras dengan Allah. Oleh karena Allah itu berharakat akhir kasrah. Ini berharakat akhir dhammah ya. Nah, jadi ini selaras dengan abdu. Ini abdu, dhammah. Kemudian kenapa ini beralif lam? Ya, oleh karena abdu itu ma'rifah. Untuk menentukan apakah kata benda 1 ma'rifah atau nakirah, jangan lihat alif lam dan tanwin di sini, nggak ada itu. Nah, lihat kata benda 2-nya. Ini juga sudah pernah dijelaskan sebelumnya itu. Kalau kata benda 2-nya ma'rifah, berarti ini ma'rifah. Kalau kata benda 2-nya nakirah, berarti ini nakirah. Ternyata kata benda 2-nya ma'rifah. Ya, nah, berarti ini ma'rifah. Jadi selaras dengan al-muti'. Jadi yang al-muti' itu abd. Muti' itu artinya patuh. Kata sifat yang artinya patuh atau taat. Ini belum termasuk dalam 3 edisi 10 kata sifat dan antonimnya, ya, antonimnya. Jadi yang patuh itu siapa? Yang patuh itu ini hambanya ini. Hambanya ini yang patuh. Nah, jadi artinya rektor universitas itu adalah hamba Allah yang patuh. Hamba Allah yang taat. Jadi yang taat itu hambanya, bukan Allahnya ya. Nah, begitu. Nomor 7, al-mar'atul mu'minatu muti'ah. Al-mar'ah itu kata benda. Kata benda. Ini sudah pernah kita jelaskan dulu. Imra'ah. Apa itu imra'ah? Imra'atun. Imra'atun itu wanita. Kalau ini ditambah alif lam, bukan al-imra'atu, tapi al-mar'atu. Al-mar'atu. Jadi al-mar'atu itu bentuk tertentu, bentuk ma'rifah dari imra'atun ya. Jadi al-mar'atu wanita itu ya. Kemudian mukmin. Nah, ini coba lihat mukmin. Mukmin itu kata sifat. Mukmin itu kata sifat. Mukminun itu kata sifat. Artinya yang beriman. Nah, jadi ini kata sifat. Kalau kita lihat antara kata benda dan kata sifat itu selaras. Ini u, ini u. Ini bertamarbutah, ini bertamarbutah. Kalau begitu, ini merupakan prasa kata benda, prasa kata benda 1. Lihat prasa kata benda 1, prasa kata benda wasfi,
Rumusnya KB plus KS. Nah, jadi yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah al-mar'atul mu'minatu. Artinya wanita beriman itu, nah, itulah yang menjadi pokok pembicaraan. Itulah yang berperan sebagai apa? Sebagai mubtada. Jenis mubtadanya apa? Jenis mubtadanya FKB 1, kombinasi kata benda kata sifat. Ada apa dengan wanita beriman itu? Muti'ah, ini kata sifat. Ini kata sifat. Ya, ini muti'ah, ini kata sifat. Nah, muti'ah itu bentuk perempuan dari muti'ah, dari muti'. Muti' taat itu laki-laki. Kalau diperempuankan, fathahkan huruf akhir muti'ah, tambahkan tambah marbutah. Muti'ah. Ya, mengapa dia perempuan? Oleh karena dia menjelaskan mubtada. Berarti ini khabar ya. Ini khabar. Khabarnya kata sifat. Ya. Perempuan beriman itu taat. Al-mar'atul mu'minatu muti'ah. Taat ya. Jadi antara mubtada dan khabar harus ada keselarasan dalam hal jenis kelamin. Jadi mubtadanya itu perempuan, khabarnya juga harus perempuan. Oke, berikutnya nomor 8, al-ilmu. Ini sudah jelas ini mubtada ini. Mubtada. Nah, ini batas antara mubtada dan khabar. Kan nuri. Apa itu kan nuri? Itu kan nuri itu kombinasi ka itu apa itu ka? Itu kata depan ya, harful jar. Dengan an-nur. Dengan an-nur. An-nur itu cahaya. An-nur itu cahaya. Nah, kalau kita mengkombinasikan K dengan alif lam, K-nya itu dihubungkan kemana? Dulu sudah ada edisi khusus mengenai itu. Disambungkan ke ini, ke alifnya ini. Jadi kan nuri, apa arti K? Seperti cahaya. Nah, jadi supaya bagus ini cara penggabungan ini, kita buat begini. Iya kan? Kan nuri. Jadi ini hamzah wasal atau alif, itu alif dari lam ini ya, alif lam, kan nuri. Jadi ilmu itu seperti cahaya. Ilmu itu seperti cahaya. Mubtadanya itu kata benda, kemudian khabarnya itu apa? Khabarnya itu prasa jar majrur. Prasa jar majrur. Oleh karena kan nuri itu merupakan kombinasi dari harful jar dengan kata benda. Ya. Berikutnya al-islamu dinun. Jadi ini jelas batas mubtada khabarnya. Al-islamu itu mubtada. Coba persyaratan mubtada sudah dipenuhi. Sebagaimana al-ilmu juga sudah memenuhi persyaratan mubtada beralif lam, marfu. Islam itu dinun. Dinun itu sebagai khabar. Ada apa Islam itu? Islam itu dinun, sebuah agama. Islam itu sebuah agama. Yang terakhir, mubtadanya juga al-islamu. Berarti ini merupakan batas wilayah mubtada dan khabar. Islam itu juga dinun, ya, agama. Tapi setelah agama ini ada lagi kata benda ya. Nah, din itu pun kata benda. Berarti kata benda 1, kata benda 2. Jadi ini FKB berapa ini? FKB 3. Ya, FKB 3. FKB 3 itu komposisinya kata benda 1, kata benda 2. Kata benda 1 itu disebut mudhaf, kata benda 2 disebut mudhafun ilaih. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Sudah tidak tanwin di sini, tidak ada alif lam di sini. Kemudian harakat huruf akhirnya terbuka. Bisa u, bisa a, bisa i. Kenapa u? Oleh karena dia berperan sebagai khabar. Nah, apa Islam itu? Islam itu agama. Berarti agama itu khabar ya. Khabar. Agama apa? Nah, dinullahi, agama Allah. Islam itu agama Allah ya. Islam itu agama Allah. Begitu ya. Islam itu agama Allah. Saya kira cukup sekian. Insya Allah kita lanjutkan lagi edisi 60
mengurai kalimat ismiyah bagian 3 atau bagian akhir, ya. Setelah itu nanti baru kita buat ini latihan kebalikan dari mengurai. Apa itu? Merangkai. Merangkai. Kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ini dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dengan terlebih dahulu mengurai kalimat-kalimat ini ke dalam komponen-komponennya, yaitu komponen khabar dan mubtada dan khabar. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.